Halo Gizmo Friends, kembali lagi sama saya Prasetyo dari Gizmologi. Mengawali tahun 2021, Samsung itu udah rilis berbagai smartphone di segmen yang berbeda-beda. Setelah kemarin mereka sudah rilis flagshipnya S21 series, terus juga entry levelnya udah banyak banget. Nah, giliran lini A series itu datangnya agak akhiran. Jadi kemarin Samsung baru aja ngerilis Galaxy A32, Galaxy A52, dan varian yang paling tinggi ini adalah Galaxy A72. Handphone ini menurut saya cukup spesial karena dia membawa DNA yang dulu dibawa oleh Galaxy A series, yang mungkin Gizmo Fans sudah bisa menebak apa itu. Dan peningkatannya pun cukup signifikan. Nah, penasaran reviewnya kayak gimana? Dan mungkin banyak sekali pertanyaan, mending mana antara Samsung Galaxy A52 atau A72? Nah, kalau gitu simak aja video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Gizmologi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau udah, langsung aja ini dia impresi saya setelah menggunakan Samsung Galaxy A72. Gizmologi. Kita mulai dari bagian desainnya. Ketika pertama kali saya ngeliat desainnya A72 itu, saya keinget sama flagship tahun lalu yaitu Galaxy Note 20 Ultra. Mungkin karena modul kameranya yang terlihat mirip ya di bagian sini. Bobotnya pun cukup berat di 203 gram dengan ketebalan itu 8,4 mm. Jadi bukan yang paling ringan dan juga bukan yang paling tipis di kelasnya. Materialnya pun dia pakai plastik polikarbonat, jadi ini bukan kaca. Tapi tekstur belakangnya ini dibuat matte, jadi nggak gampang kotor. Dan hadir dalam 4 varian warna, di mana warna yang saya pegang ini adalah Awesome Black. Nah, walaupun dalam paket penjualannya itu nggak dikasih soft case, tapi setelah saya pakai agak serampangan beberapa hari ini tuh, desainnya ini masih mulus-mulus aja, nggak gampang baret gitu. Dan kalau misalnya kotor, tinggal dicuci aja. Karena Samsung Galaxy A72 sama A52 itu sekarang sudah punya sertifikasi IP67, yaitu dia bisa tahan air hingga kedalaman 1 meter dalam 30 menit dan tahan debu juga. Jadi ini adalah DNA yang dibawa dari beberapa lini A series yang ada di tahun lalu, terus sekarang dibawa lagi ke sini. Lalu beralih ke bagian layarnya. Layar Samsung Galaxy A72 ini tentu aja punya ukuran yang lebih besar daripada Galaxy A52. Di sini panelnya itu 6,7 inci. Udah Super AMOLED, udah pakai resolusi Full HD+. Layarnya ini flat display, tapi karena flat jadi mungkin gampang buat Gizmo Friends yang pingin pasang screen guard atau anti gores. Nah, yang baru di sini adalah refresh rate-nya yang sekarang sudah 90 Hz atau 90 Hz. Jadi kalau misalnya Gizmo Friends scrolling konten nih, seperti konten TikTok atau Twitter, dia bakal lebih halus pergerakannya. Cuma di sini belum adaptive refresh rate, jadi refresh rate-nya itu akan selalu di 90 Hz. Kalau misalnya di flagship, dia sudah adaptif jadi bisa lebih hemat daya baterai. Sedikit catatan untuk bagian layarnya, layar Galaxy A72 ini bezelnya saya rasa sedikit lebih tebal daripada generasi sebelumnya. Mungkin karena perlu penambahan dimensi untuk sertifikasi tahan air, saya nggak ngerti. Cuman memang dimensinya ini sedikit lebih besar. Memang di One UI ada mode one-handed supaya bisa menggunakannya dengan satu tangan. Dan so far di tangan saya sendiri sih nggak masalah karena ini dimensinya masih cukup standar lah ya di ukuran layar 6,7 inci. Lalu beralih ke salah satu fitur yang paling diunggulkan di Samsung Galaxy A72. Kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya, mungkin spesifikasi di atas kertasnya masih mirip. Di depan ada kamera pancul ukurannya kecil banget tapi resolusinya 32 megapiksel. Nah, di belakang ini ada 4 sensor. Sensor utamanya pakai resolusi 64 megapiksel, dia sudah mendukung Quad Bayer. Quad Bayer itu artinya 4 piksel individunya digabungkan menjadi 1 super pixel. Jadi resolusi terakhirnya 16 megapiksel dengan harapan kualitas fotonya itu lebih bagus. Lalu ditemani sensor ultrawide 12 megapiksel dan sensor makro 5 megapiksel. Yang beda adalah satu sensor ekstra di sini. Kalau sebelumnya biasanya dia pakai depth sensor dan termasuk di Galaxy A52 pun juga pakai depth sensor. Di sini Samsung menghadirkan sensor telefoto 3 kali optical zoom dari lini flagshipnya. Dengan sensor telefoto, kita bisa mengambil digital zoom maksimum sampai 30 kali. Dan juga, menariknya lagi, sensor utama dan sensor telefoto itu dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Itu memudahkan kita ketika kita mengambil foto dalam kondisi cahaya gelap atau pengambilan video. Karena isu di video itu biasanya kalau kita ngerekam kondisi cahaya kurang, EIS itu bakal kasih efek getar yang cukup signifikan. Nah, OIS itu bisa meredam isu-isu tersebut, jadi perekaman video di malam hari sama pengambilan foto malam bisa lebih gampang.
Lalu secara fitur gak jauh berbeda dari seri mid-range lainnya. Di sini ada mode Pro untuk foto, Pro untuk video, single take, sama watermarknya yang sayangnya masih terlalu besar jadi agak keganggu kalau kita pakai buat foto. Samsung juga kasih satu fitur baru yaitu namanya Fun. Fun di sini adalah serupa kalau misalnya Gizmo Friends sering pakai aplikasi Snapchat. Nah, anggap aja filter Snapchat itu sekarang di built-in di aplikasi kameranya Samsung Galaxy A72. Lalu untuk hasil foto dan videonya bisa Gizmo Friends lihat pada sampel-sampel berikut ini. Gizmo Friends, ini adalah perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy A72. Perekaman itu bisa sampai 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Cuman sekarang saya lagi pakai Full HD 30 fps dan ini ada fitur HDR-nya. Tadi saya aktifkan di mode settings. Jadi seperti ini. Kalau dari footage-nya sih kelihatannya stabil ya. Dan efek HDR-nya cukup bisa bikin wajah saya nggak overexposure, tapi langitnya juga nggak overexposure. Jadi cukup rata ya kelihatannya di sini. Nanti Gizmo Friends lihat sendiri aja deh ya. Dan ini perekaman kamera belakang dari Galaxy A72. Ini saya matikan video stabilization-nya. Jadi ngetes OIS dari sensor utama sama ini sensor telefoto. Kerasa ya tadi ada perbedaannya. Jadi saya bisa pindah dari telefoto, sensor utama sama ultrawide. Ultrawide-nya tentunya agak keguncang karena dia nggak ada OIS-nya. Kalau ngomongin soal fitur, nggak usah ditanya lagi lah ya, karena One UI itu menurut saya bisa kasih user experience yang sangat mudah, terutama di One UI 3.1 berbasis Android 11 di Samsung Galaxy A72. Yang ingin saya tekankan di sini adalah Samsung itu kemarin mereka menjanjikan untuk seri A52 dan A72, mungkin seri A seri setelahnya ya, itu akan mendapatkan 3 kali Android OS upgrade dan 4 tahun security update. Padahal handphone ini nggak termasuk program Android One, jadi itu menyenangkan banget sekarang Gizmo Friends yang beli Samsung mid-range itu bisa expect untuk dapat software update sama seperti lini flagshipnya. Fitur-fitur tambahan seperti Game Launcher atau Edge Panel masih ada di sini, dan sekarang Samsung tidak mewajibkan untuk install bloatware-nya seperti Samsung Browser. Jadi sekarang Gizmo Friends bisa punya satu browser aja di handphone ini. Dan walaupun dibuat tahan air, sekarang speakernya itu stereo ya. Jadi selain speaker di bawah, earpiece yang ada di atas ini juga berfungsi sebagai speaker sekunder. Dan untuk sensor sidik jarinya seperti biasa ada di balik layar, cuman memang bukan yang paling kenceng walaupun reliable. Untuk sektor performa, mungkin Samsung di sini bisa dibilang main aman karena Galaxy A72 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang memang sudah sangat umum di seri mid-range. Secara performa dipadukan sama RAM 8GB dan penyimpanan internal ada 128GB sama 256GB. Performanya saya bilang cukup. Nggak lambat, tapi juga kadang masih ada stuttering ketika saya pindah atau mengakses aplikasi. Mungkin di sini karena refresh rate-nya sekarang lebih tinggi ya. Selebihnya oke-oke aja buat pakai foto-foto atau video atau main game secara intensif pun bagian bodi belakang ini nggak terlalu panas baik di bodi belakang dan modul kameranya. Cuma di sini yang perlu dicatat adalah slot SIM-nya itu hybrid ya. Jadi kalau Gizmo Friends mau pakai 2 kartu nano SIM, perlu dipastikan dulu cukup dengan 128GB atau ambil opsi yang lebih tinggi. Lalu untuk bagian baterainya, sekarang Samsung Galaxy A72 punya kapasitas 5000 mAh. Mungkin itu salah satu alasan kenapa dimensinya ini sedikit lebih besar. Dengan baterai berkapasitas besar tersebut, untuk pemakaian intensif ala saya itu bisa mencapai screen on time sekitar 4,5 sampai 5 jam. Itu udah termasuk always on-nya aktif, refresh rate-nya 90Hz, dan sudah saya pakai untuk menyalakan mobile hotspot lebih dari 1 jam dengan penggunaan kamera yang cukup intensif. Jadi kalau misalnya Gizmo Friends pakai dengan intensitas yang lebih rendah, saya yakin baterai ini bisa tahan sekitar 1,5 hari.
Dan untuk mengisinya juga sudah cukup kencang karena dilengkapi super fast charging 25 watt dengan adapter termasuk dalam paket penjualan. Pengisiannya sekitar 2 jam aja. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya Samsung Galaxy A72 ini sekarang naik kelas. Jadi seolah Samsung Indonesia tuh cari cara supaya lebih banyak konsumen itu bisa mencicipi fitur-fitur flagship yang esensial dengan mungkin mengorbankan fitur-fitur yang dirasa nggak penting. Mungkin Gizmo Friends nggak akan menemukan desain bodi kaca atau layar lengkung atau sensor kamera yang beresolusi 108 megapiksel atau teknologi fitur kamera yang lebih tinggi seperti yang ada di Galaxy S21 series. Tapi Samsung Galaxy A72 ini berhasil membawa fitur-fitur esensial yang ada di flagship. Sebut saja sensor utama dan sensor telefotonya yang sudah dilengkapi dengan OIS. Lalu ada IP rating, jadi bisa dipakai hujan-hujan atau mungkin merekam video underwater. Dan juga refresh rate 90Hz di layar AMOLED. Masih dilengkapi dengan sensor seperti NFC, slot micro SD, atau sampai juga dengan jack audio 3,5 mm. Nah, lalu untuk menutup video ini, jadi gimana? Mending beli Galaxy A52 atau Galaxy A72? Kalau menurut saya, kalau Gizmo Friends budgetnya memang sudah ngepas untuk Galaxy A52, go for it, ambil aja Samsung Galaxy A52. Tapi, kalau memang bisa nabung sedikit atau memang budgetnya ada lebih, beli Galaxy A72 ini nggak akan rugi. Karena sensor telefotonya itu menurut saya sudah cukup berkualitas. Dan sering saya pakai ketika sebelumnya pun saya nggak pernah pakai sensor telefoto di smartphone mid-range. Jadi, itu ya, bedanya ada di ukuran layar sama adanya sensor telefoto 3x optical zoom di Samsung Galaxy A72. Selebihnya sesuaikan dengan kebutuhan Gizmo Friends masing-masing. Oke, sekian dulu dari review saya tentang Samsung Galaxy A72. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih, bisa aja drop komen di bawah, nanti akan saya coba jawab. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Gizmologi, lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari video kami. Main-main juga ke situs kami di gizmologi.id dan juga media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Prasetyo, sampai ketemu di video-video berikutnya.